warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ulun Ayu Nazrah dengan NIM 2301010700325. Dari beberapa sumber yang sudah saya dapatkan dari jurnal, artikel maupun YouTube, baik di sini saya ingin menjelaskan tentang pembahasan tradisi perkawinan adat masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan beserta tahapan dan makna filosofisnya. Proses perkawinan adat Banjar dibagi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama pra-pernikahan, yang kedua prosesi pernikahan, dan yang terakhir pasca pernikahan. Pra-pernikahan diawali dengan basa lusuh, yaitu tradisi pencarian informasi oleh pihak laki-laki terhadap calon mempelai perempuan, yang mana biasanya di sini untuk mencari tahu kondisi, sifat, latar belakang keluarga dan kecocokan dengan calon istri dengan bantuan oleh orang kampung atau tokoh adat yang paling berpengaruh dari kampung itu. Setelah basa lusuh dilakukan bebilangan, yaitu perhitungan nama calon mempelai dalam huruf Arab untuk menentukan tanggal baik pernikahan dan memprediksi kesesuaian mereka. Biasanya di sini untuk mengetahui si calon perempuan dan si calon laki-laki cocok atau tidak, biasanya itu yang dilakukan dari perhitungan huruf Arab. Jika hasil bebilangan dan basa lusuh menunjukkan kecocokan, pihak laki-laki melanjutkan ke tahap bedatang, yakni melamar calon pengantin perempuan secara resmi dengan didampingi keluarga dan perangkat desa. Nah, setelah antara keduanya ini cocok, lalu si calon laki-laki resmi datang ke keluarga perempuan. Selanjutnya adalah bepayuan atau bepatujuran. Nah, di sini yaitu negosiasi dan kesepakatan tentang jumlah uang jujuran yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan. Nah, biasanya duit jujuran ini maka disepakati oleh dua keluarga secara musyawarah. Nah, besaran jujuran ditentukan secara musyawarah, yaitu oleh pengantin keluarga perempuan dan keluarga si laki-laki. Dan biasanya musyawarah ini agar tidak memberatkan pihak laki-laki dan menjaga kehormatan kedua keluarga. Tahap berikutnya adalah bahantaran, yaitu acara pengantaran seserahan berupa uang dan barang oleh pihak laki-laki ke rumah perempuan. Nah, rombongan biasanya dipimpin oleh ibu-ibu dengan pembacaan doa dan pepatah yang berisi harapan agar rumah tangga yang dibangun menjadi subur dan penuh keberkahan. Seserahan ini juga meliputi bahantar jujuran, penyerahan uang jujuran yang telah disepakati yang oleh musyawarahkan oleh si keluarga perempuan dan keluarga laki-laki. Dan bahantaran atau betatalian biasanya juga seperti penyerahan cincin, perlengkapan perempuan seperti pakaian, kosmetik, sepatu dan lain-lain. Nah, itu biasanya di hantaran, ya orang pas hantaran biasanya dibawakan oleh pihak si calon laki-laki sebagai tanda ikatan pertunangan. Nah, setelah itu dilaksanakan mandi-mandi pengantin yang bertujuan membersihkan dan menyucikan jasmani dan rohani calon pengantin. Biasanya mandi-mandi ini dilakukan dengan mandi air kembang yang biasanya dicampur dengan air yasin, habis itu dengan air niur, habis itu menggunakan pinang yang biasanya ditepuk di atas kepala perempuan. Dan setelah itu berbagai bunga harum serta profesi bedak wajah sebagai simbol kecantikan dan kesucian. Nah, biasanya bedak wajah ini dilakukan setelah selesai mandi, yang mana biasanya perempuan itu yang seperti dikelilingi oleh api-api, itulah adat-adat yang seperti itu. Setelah itu malam sebelum pernikahan ada tradisi bertimung. Nah, biasanya perempuan ini berkurung bisa dalam selimut atau biasanya dikelilingi oleh tikar. Nah, itu terus diselimutin biar air yang menguap tadi tidak keluar. Nah, mandi uap dengan ramuan rempah
Nah, biasanya banyak rempah-rempahnya untuk mengharumkan, dan juga dipercaya meningkatkan kecantikan dan kesegaran pengantin agar siap di hari akad nikah nanti. Selain itu, ada batamat Quran, di mana calon pengantin perempuan membaca juz 30 Al-Quran sebagai tanda kesiapan spiritual menyambut rumah tangga baru. Biasanya hari Sabtu kan nih, untuk yang baca batamat Al-Quran biasanya di panggung pelaminan. Nah, menjelang hari pernikahan juga diterapkan bab bingit. Nah, apa itu bab bingit? Yaitu larangan bagi calon pengantin untuk berkumpul atau meninggalkan rumah agar kesucian dan keberkahan profesi pernikahan tetap terjaga. Dan juga di sini calon pengantin dilarang untuk pergi-pergi, misal kayak bepergian jalan-jalan. Nah, itu biasanya dilarang karena apa? Takut kejadian yang aneh-aneh. Itu kepercayaan orang Banjar, itu kepercayaan di adat Banjar ya. Nah, terus yang kedua, proses pernikahannya. Setelah para pernikahan, barulah proses pernikahan. Secara profesi pernikahan dilakukan akad nikah sebagai pengesahan, diikuti dengan tradisi bausung. Nah, setelah akad nikah dilakukan, yaitu dilakukan dengan tradisi bausung, biasanya pengendongan pengantin menuju pelaminan. Nah, dan kalau bisa, bausung ini untuk calon pengantin perempuan itu kalau bisa oleh mahramnya, agar tidak, kenapa harus mahramnya yang mengusung si calon perempuan, agar tidak melanggar nilai-nilai Islam yang terdapat dalam agama Islam. Karena kalau tersentuh yang bukan mahramnya, kan mereka bukan mahram. Nah, itu nilai yang terkandung dalam beusung, kenapa harus mahram yang mengusung si calon perempuan. Melanggar keislaman, karena kalau bukan mahram kan itu. Dan betatai, bersandingnya pengantin di pelaminan. Nah, setelah proses pernikahan itu pasca pernikahan. Nah, setelah pernikahan terdapat tradisi sujud atau beilangan sebagai proses perkenalan pengantinan wanita dengan keluarga pengantin pria dan sebaliknya. Nah, biasanya kan kalau di Kalimantan bahasanya adat Banjar juga, biasanya nih kita beelangan nih pas pernikahan, si perempuan beelang ke laki-laki, habis itu ke laki-laki beelang ke perempuan. Nah, apalagi kan kalau jarak dekat biasanya gitu kan. Nah, terus tradisi ini untuk mempererat hubungan sosial dan keluarga serta memberikan bekal dan hadiah sebagai simbol dukungan. Nah, adapun refleksi yang dapat saya ambil yaitu tradisi pernikahan, bagaimana Islam dan budaya saling berhubungan di masyarakat Indonesia. Islam di sini tidak serta-merta menolak semua tradisi, tapi menyesuaikan dan memberi batas agar adat tetap berjalan sesuai aturan agama. Nah, jadi selama adat ini tidak melanggar agama, jalankan saja. Tapi kalau melanggar agama, ya jangan dilakukan. Yang kedua yaitu Islam mau menerima budaya Islam lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Misalnya dalam tradisi pernikahan, prosesi adat seperti penyerahan mahar, mandi pengantin, dan pembacaan Al-Quran bisa diterima asalkan tujuannya baik dan tidak melanggar syariat Islam. Nah, saat terjadinya itu tadi, selama tidak melanggar syariat Islam yang dilakukan, ya tidak apa-apa. Namun jika ada budaya yang mengarah pada hal-hal yang bertentangan dan keimanan atau syariat, misalnya ritual yang mengandung unsur syirik atau adat yang melanggar hukum Islam, maka Islam menolak adat tersebut. Jadi Islam tetap menjaga aturan pokoknya dalam proses seleksi budaya. Jadi kalau adat yang kita lakukan itu bertentangan dengan keimanan, terus dengan syariat Islam, terus banyak mengundang syiriknya, maka Islam menolak adat itu. Nah, terus Islam juga bisa berdialog, beradaptasi, dan berbaur dengan tradisi lokal. Dari proses ini bisa lahir adat baru yang tetap berpijak pada nilai-nilai Islam. Akulturasi seperti membuat tradisi pernikahan menjadi unik. Nah, dari adat-adat yang kita lakukan tadi itu
mungkin dari berbagai suku juga unik ya memandangnya. Nah, karena memadukan aturan agama dan kekayaan budaya daerah. Jadi akulturasi agama dan budaya itu saling bersatu tapi tidak melanggar satu sama lain. Jadi intinya hubungan Islam dan budaya dalam tradisi pernikahan adalah Islam menerima dan menyesuaikan adat yang baik, menolak adat yang bertentangan, dan terus berdialog dengan budaya agar keduanya bisa berjalan beriringan tanpa saling bertentangan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.